Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Nazliati SPD, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Biren, UPTD SD Negeri 27 Pesangan, Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu diibaratkan benih-benih padi. Jika benih padi ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapat sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun benih padi itu adalah benih padi yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Dan sebaliknya, meskipun benih padi itu disemai dengan bibit yang berkualitas baik, tapi jika tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari atau tangan dingin petani, maka benih padi itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang kedua, pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau siswa jika dikaitkan dengan pemikiran kita Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu membuat perubahan budi pekerti anak-anak menjadi lebih baik lagi. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama, guru bersifat amung sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Kelas yang sudah saya kerjakan, yang pertama mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem Among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Nah, itulah dia Bapak Ibu refleksi diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita semua menjadi guru yang dapat memerdekakan siswa kita. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.